Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Balik lagi di RB Reptile Channel. Nah teman-teman, thank you banget yang udah terus nyaksiin RB Reptile, konten demi konten yang pasti mengedukasi buat teman-teman semua. Nah kemarin konten yang baru upload itu adalah ketika kumpulnya Dream Team di Villanya Alshad ya. Nah kali ini gue mau masukin lagi materi edukasi. Jadi balik lagi kita ke kuliah malam ini. Materi kali ini gue mau ngebahas tentang jenis-jenis taring pada ular. Jadi kadang-kadang orang bertanya, ada giginya nggak sih mas ular? Ada taringnya nggak sih ular gitu? Terus kenapa taring ular itu berbeda-beda? Pokoknya macam-macam lah ya. Nah, jadi taring ular itu kebagi pada 4 macam atau 4 tipe ya. Yang pertama adalah Aglipa. Nah, Aglipa ini adalah taring yang biasanya dimiliki oleh kelompok ular dari keluarga Pythonidae. Ya, jadi taringnya tetap banyak, tapi tidak memiliki taring bisa. Ya, tidak memiliki taring bisa, yaitu disebut dengan tipe taring Aglipa. Nah, teman-teman, jadi piton, boa, nah ini masuk ke dalam tipe gigi taring Aglipa. Jadi tidak memiliki taring bisa. Ya, taring dia gigi dia full semuanya memang taring. Tapi untuk jenis tipe taring Aglipa tidak memiliki jarum suntik atau taring bisa. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Opisthoglipa. Nah, Opisthoglipa ini adalah taring bisa yang terletak di belakang rahang. Jadi posisi taring yang dapat menyuntikkan bisa pada tipe Opisthoglipa itu ada di belakang rahang, persis seperti gigi geraham pada manusia. Ya, jadi biasanya tipe-tipe ular ini ketika dia hanya satu kali serangan saja atau hanya mematuk ya, itu tidak menyuntikkan taring bisa karena posisi taring bisa yang dimiliki oleh tipe Opisthoglipa ada di belakang rahang. Jadi ular dengan tipe taring ini harus menggigit kemudian mengunyah mangsanya. Nah, baru bisa berarti sudah diinjeksi atau sudah disuntikkan. Nah, itu untuk taring tipe Opisthoglipa. Nah, tipe taring ini biasanya dimiliki oleh ular-ular dari famili Colubridae ya, seperti Boiga dendrophylla atau cincin mas, kemudian Ahaetulla prasina, ular pucuk, dan beberapa kelompok dari famili Homalopsidae ya, kelompok ular-ular kadut, teman-teman. Nah, posisi taring mereka ada di belakang rahang, disebut dengan tipe Opisthoglipa. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga ini adalah masuk ke dalam tipe taring Proteroglipa. Nah, Proteroglipa ini taringnya berada di depan dengan ukuran yang kecil, teman-teman. Tidak berbeda jauh dengan taring-taring lain ya. Jadi tipe taring Proteroglipa posisinya ada di depan rahang seperti gigi taring pada manusia ya, tidak jauh dari posisi gigi depan. Yaitu tipe taring Proteroglipa. Nah, biasanya tipe taring ini dimiliki dari kelompok famili Elapidae ya, dan beberapa spesies Hydropidae. Nah, jadi seperti kobra, mamba, taipan, deathadder, kemudian beberapa spesies ular laut. Ini memiliki tipe taring Proteroglipa. Taring bisanya posisinya ada di bagian depan rahang. Tidak terlalu besar, teman-teman. Namun rata-rata tipe ular yang memiliki taring Proteroglipa memiliki jenis bisa neurotoksin umum. Oke, jadi kelompok dari taring Proteroglipa termasuk dalam kelompok ular-ular yang berbisa mematikan. Taring di depan rahang disebut Proteroglipa.
Nah, kemudian tipe taring terakhir atau tipe taring yang keempat ya teman-teman. Nah, tipe taring yang keempat ini disebut dengan tipe taring Solenoglypha. Nah, Solenoglypha adalah tipe taring yang berada posisinya di depan rahang, panjang, dan mampu dilipat. Mampu dilipat seperti pisau lipat. Nah, jenis tipe taring Solenoglypha ini dimiliki dari famili ular Viperidae ya. Nah, jadi taringnya itu posisinya di depan, tapi panjang dan dapat dilipat. Dan biasanya tidak hanya satu ruas. Taringnya biasanya sudah punya taring cadangan. Kenapa? Karena tipe taring Solenoglypha mudah patah, teman-teman. Namun dia akan langsung regenerasi dengan taring anak yang kecil di belakangnya. Nah, biasanya kelompok ular yang masuk dalam tipe taring Solenoglypha itu memiliki jenis bisa hemotoksin umum ya, jadi jenis bisa yang menyerang hemoglobin darah. Nah, tipe taring ini kemungkinan besar sangat menyakitkan. Kenapa? Karena memang ukuran taring yang panjang dan juga jenis bisa yang merusak darah, teman-teman. Biasanya karena tipe taring ini cukup panjang, ketika dia menggigit manusia atau mangsanya, taringnya tembus hingga ke dalam tulang. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, ular-ular dalam kelompok taring Solenoglypha adalah famili Viperidae dan masuk kategori ular berbisa tinggi, bahkan berpotensi mematikan. Seperti contohnya di Indonesia, kita punya tipe-tipe taring yang sangat mematikan, Solenoglypha yang sangat mematikan adalah Caloesalasma rhodostoma, ular biludak atau ular tanah. Kemudian beberapa jenis viper pohon ya, dari genus Trimeresurus ataupun Tribonolatus ya. Itu semuanya mereka memiliki tipe taring Solenoglypha. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah jelas atau belum tipe-tipe taring yang dimiliki pada ular? Jadi ada yang pertama, ada Aglypha tanpa taring bisa. Kemudian Opistoglypha, taring bisa yang terletak di belakang rahang. Kemudian Proteroglypha, taring kecil yang terletak di bagian depan rahang. Ya, Proteroglypha, taring berada posisinya di bagian depan rahang dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir adalah Solenoglypha, taring berukuran besar di depan rahang, panjang dan mampu dilipat ke dalam. Nah, itu adalah tipe-tipe taring yang dimiliki pada ular ya, teman-teman. Jadi tidak semuanya itu sama ya. Karena tipe-tipe taring ini juga menentukan berbahaya atau tidaknya si ular. Namun biasanya yang masuk kategori mematikan itu terdapat dua jenis saja dari tipe taring Solenoglypha dan Proteroglypha. Mudah dimengerti bukan? Edukasi kali ini adalah kita membahas tentang tipe-tipe taring pada ular. Di sini saya akan terus mengedukasi teman-teman agar kita sama-sama pintar dan sama-sama mengerti. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita mengenali apa sih ular, bagaimana tipe taringnya dan lain-lain, kita akan mulai merasa sayang dengan satwa liar ini. Karena teman-teman yang wajib tahu, ular bukan musuh yang harus ditakuti. Mereka adalah makhluk hidup rantai makanan yang mencegah meledaknya overpopulasi dari tikus, teman-teman. Dan satwa liar, khususnya ular itu pada dasarnya takut kepada manusia. Jadi mereka menyerang biasanya akibat tertekan, panik, kemudian merasa terancam. Oke teman-teman, bagaimana, mengerti kan? Pasti mengerti lah. Karena edukasi saya akan saya kemas seringan mungkin agar teman-teman paham dan mulai mencintai satwa liar, khususnya dari kelompok Herpetofauna atau hewan melata. Sampai sini dulu edukasi kali ini teman-teman. Jangan lupa, saya butuh jempol Anda untuk bahan bakar channel saya. Saya akan terus mengedukasi teman-teman dari seluruh satwa liar, tapi khususnya reptil ya teman-teman. Dan saya kemas semudah mungkin untuk disimak dan kita pahami bersama. Sampai sini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe Ardi Reptile Channel. Cukup ya, kita akan edukasi dengan tema-tema yang lain di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.